Halo, apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Chemical Oxygen Demand yang singkatannya COD dan Mixed Liquor Suspended Solid yang singkatannya MLSS. Dan berikut ini adalah penjelasan materinya. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan COD? COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Apa yang dimaksud dengan angka COD? Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Unsur kimia COD. Berdasarkan sifat kimia, ion dikromat merupakan oksidan yang ditentukan sebagai mayoritas kasus. COD menjadi sering digunakan sebagai ukuran untuk polutan di dalam air limbah untuk menilai kekuatan pembuangan air limbah industri. Pengujian COD pada air limbah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pengujian BOD. Keunggulan apa saja itu? 1. Sanggup menguji air limbah industri yang beracun yang tidak dapat diuji dengan BOD karena bakteri akan mati. 2. Waktu pengujian yang lebih singkat, kurang lebih hanya 3 jam. Apa saja dampak COD di bumi? 1. Dampak COD terhadap kesehatan manusia. Akibat dari konsentrasi COD yang tinggi di dalam badan air menunjukkan bahwa adanya bahan pencemar organik dalam jumlah tinggi. Jumlah mikroorganisme baik secara patogen dan tidak patogen yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit manusia. 2. Terhadap lingkungan. Konsentrasi COD yang tinggi dapat menimbulkan dan menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam badan air menjadi rendah, bahkan habis. Alat-alat pengujian COD secara reflux dengan potasium dikromat. Nama alat yang pertama yaitu buret dan stem. 2. Labu didi. 3. Air lemoniat. 4. Pipet volume. 5. Pipet ukur. 6. Labu reflux atau flat bottom dengan kondenser. 7. Mantel pemanas. 8. Beaker glass. Bahan-bahan pengujian COD secara reflux dengan potasium dikromat. Bahan yang pertama, larutan FeSO4 7H2O. 2. Larutan K2Cr2O7. 3. Indikator phenanthroline. 4. Larutan H2SO4 pekat. 5. Larutan Hg2SO4. 6. Larutan jenuh Ag2SO4 dalam H2SO4. 7. Aqueous. Yang terakhir, 8. Sampel air. Prosedur kerja pengujian COD secara reflux dengan potasium dikromat. Pembuatan reagen. 1. Larutan N/8 potasium dikromat. Larutkan 6,129 gram potasium dikromat dalam aqueous dan encerkan hingga volume 1 liter
di dalam labu ukur. 2. Larutan N/8 sferosulfat. Larutkan 34,75 gram FeSO4.7H2O dalam 100 ml asam sulfat 25% V/V dan encerkan hingga 1 liter dengan Aquades di dalam labu ukur. 3. Larutan silver sulfat jenuh. Larutkan Ag2SO4 dalam asam sulfat 50% atau V/V hingga jenuh. 4. Larutan merkuri sulfat. 5. Larutan asam sulfat pekat atau Sg 1,84. 6. Indikator fenantrolin. Larutkan 3,475 gram FeSO4 7H2O dalam 500 ml Aquades, kemudian tambahkan 7,427 gram 1,10 fenantrolin monohidrat, kocok hingga larut. Selanjutnya kita akan membahas prosedur kerja pengujian COD secara reflux. 1. Pastikan seluruh peralatan gelas bersih dari bahan-bahan organik. 2. Kalibrasi larutan N/8 ferrosulfat. 3. Tambahkan 5 ml sampel air yang akan diuji ke dalam labu pemanas atau labu reflux. 4. Tambahkan merkuri sulfat sebanyak 2 gram, kemudian goyangkan labu dengan benar. 5. Dinginkan labu reflux dengan air mengalir. 6. Tambahkan 5 ml larutan N/8 potasium dikromat, 10 ml H2SO4 pekat, dan 1 ml larutan perak sulfat. Aduk dan kemudian bubuhkan batu giti. 7. Pasang kondenser pada labu reflux dan lakukan reflux selama 2 jam. 8. Dinginkan labu reflux dengan menambahkan 45 ml Aquades ke dalam labu. Kemudian biarkan dingin hingga mencapai suhu kamar. 9. Tambahkan 1 tetes larutan indikator. 10. Titrasi dikromat yang tersisa dengan larutan N/8 ferrosulfat dengan menggunakan buret. Baiklah, setelah kalian melihat materi tentang COD, maka saya akan memberikan video tambahan pengujian COD dengan reflux tertutup secara spektrofotometri.
Setelah kita menonton video tersebut, maka saya akan melanjut ke materi berikutnya, yaitu MLSS. Apa yang dimaksud dengan MLSS? MLSS adalah jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa materi organik dan mineral, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. Bagaimana cara menentukan MLSS? MLSS ditentukan dengan cara menyaring lumpur campuran dengan kertas saring atau filter. Kemudian filter dikeringkan pada temperatur 105 derajat Celcius dan berat padatan dalam contoh ditimbang. MLSS merupakan campuran antara air limbah dengan biomasa, mikroorganisme, serta padatan tersuspensi lainnya. Lalu, bagaimana dengan hasil penelitian MLSS? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pengendapan dan tingkat kejernihan air dipengaruhi oleh mixed liquor suspended solid MLSS atau konsentrasi bakteri. Dari hasil penelitian menunjukkan semakin besar MLSS atau konsentrasi bakteri, maka kecepatan pengendapan semakin menurun. Alat-alat penentuan mixed liquor suspended solid MLSS. Nama alat yang pertama yaitu tangki aerasi. Yang kedua, filtration apparatus. Yang terakhir, ketiga, pompa vakum. Bahan-bahan penentuan MLSS atau mixed liquor suspended solid. Bahannya pertama yaitu lumpur aktif. Dan yang kedua, kertas saring. Prosedur kerja penentuan MLSS. 1. MLSS dan MLVSS adalah padatan di dalam cairan tangki aerasi yang tersaring pada filter standar atau dengan pori-pori 1 etameter. Filter jenis fiberglass komersial dengan persyaratan pori-pori 1 etameter dapat diperoleh di pasaran dengan nama-nama dagang, misalnya Wattman GF Perci, River Angel tipe 914A dan 934A dan 934H, serta Gelman tipe A atau sejenisnya. 2. Kedua parameter tersebut berbeda dalam hal bahwa nilai MLVSS didasarkan pada berat konstan padatan setelah pemanasan pada 500 sampai 550 derajat Celcius. Sedangkan nilai MLSS berat konstan padatan setelah pemanasan pada 103 sampai 105 derajat Celcius. 3. Sebagai alat bantu dalam penyaringan, gunakan filtration apparatus yang menggunakan gauge crucible berkapasitas 25 mili. Apabila diperlukan penyaringan, dapat dibantu dengan pompa vakum agar diperoleh penyaringan yang lebih cepat. 1. Kertas saring dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. Pemanasan dihentikan jika berat kertas saring sudah konstan. 2. Sebanyak 100 ml contoh yang telah diaduk merata dipindahkan ke dalam penyaring sistem vakum yang telah diberi kertas saring dan telah diketahui beratnya. 3. Kertas saring yang berisi padatan hasil penyaringan contoh dipisahkan secara hati-hati dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. Pemanasan dihentikan jika berat kertas saring sudah konstan. Baiklah, materi yang saya berikan sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.